Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang warung gaib di tepi jalan yang dialami oleh Teguh dan ketiga temannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Teguh, seorang mahasiswa yang selalu pulang larut malam dari kampus, bukan karena ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dengan alasan untuk refreshing dengan teman-temannya. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11.30 malam, Teguh dan ketiga temannya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, Teguh dan Sony selalu bebarengan, karena jalur ke rumah Teguh searah dengan jalur ke rumah Sony. Mereka berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, mereka menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat Teguh menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak Teguh untuk mampir bila ada warung nanti, karena memang mereka belum makan sejak tadi siang. Setelah Teguh menyetujuinya, mereka pun kembali jalan, dan Teguh jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya mereka pulang jam 12.30 malam saja tidak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun Teguh tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Malam ini memang begitu dingin sekali. Teguh kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasinya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba saja Sony yang di depan berhenti. "Kenapa Son motor lo?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek, takut kenapa-napa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu ngantam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran Teguh. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda, karena setaunya dia itu orangnya kalem, dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, mereka kembali berjalan. Teguh melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya ada mereka berdua saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuatnya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan Teguh berhenti dan mampir ke warung tersebut. Ketika Teguh turun dari motor, tiba-tiba dia tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kakinya terasa sakit. Faktor dingin dan sedikit kecapekan membuatnya nggak melihat adanya papan kilometer itu. Mereka berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Mereka pun duduk. Setelah mereka duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum.
Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu, jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, Teguh pun iseng bertanya kepada suami si ibu warung. Warungnya buka 24 jam, Pak, tanya Teguh. Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya, jawab bapak itu. Malam ini dingin banget ya, Pak. Terus jalanan juga sepi banget, ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepada Teguh. Ini Mas, kopi sama rotinya, ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang mereka pesan. Oh iya, terima kasih ya, Bu, jawab Sony. Saya buatkan tahu isi juga, dingin-dingin begini enak loh Mas, untuk isi perut mas-mas ini, masih hangat loh Mas, ujar ibu warung. Iya Bu, terima kasih, jawab Teguh. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada Teguh dan Sony. Lalu Teguh ambil tahu isi itu. Kebetulan dia sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah Teguh makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya. Sampai-sampai mereka habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, Teguh bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, mereka pun membayar makanan yang mereka pesan. Semua tadi berapa, Bu? Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan. Hehehe, ujar Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 Mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah mereka membayarnya, mereka pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat Teguh menuju motor, lagi-lagi Teguh tersandung papan kilometer. Oke, kali ini Teguh benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kakinya tersandung, Teguh pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasarannya hilang, akhirnya mereka pun mulai perjalanan pulang kembali. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena kali ini mereka sudah gak sejalur lagi. Dan rumahnya masih agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumah Teguh tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam Teguh. Sesampainya di rumah, Teguh sholat dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Teguh mendengarkan lagu dan tiba-tiba HP-nya berdering. Ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh gak sih selama perjalanan pulang tadi? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab Teguh. Kirain gue doang gue. Motor gue pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget cuy, ujar Sony. Ya syukur deh Son. Sorry gue capek banget nih, gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomonginnya, jawab Teguh. Oh oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat Teguh stres karena tidak seperti biasanya. Akhirnya Teguh memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya Teguh pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP-nya tepat pada pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya Teguh karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar Teguh dengan muka pucat dan tanpa berekspresi.
Sepertinya Teguh antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Teguh pun tidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Teguh pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Dia berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya dia sampai di jalan yang kemarin dia lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah didekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan kilometer 12 yang membuat Teguh tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempatnya dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya dia karena tempat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entahlah dia berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dan dengan jelas Teguh lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat Teguh gemetar dan Teguh cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Teguh belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya dia berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya 1 ya," ujar Teguh. "Iya mas," jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gumam Teguh dalam hati. "Ini mas nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan Teguh. "Iya, terima kasih bu," jawab Teguh. Rasa penasaran membuat Teguh bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Gak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" "Oh enggak kok dek, kalau malam di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," jawab ibu itu. "Oh gitu ya bu," ujar saya. "Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya Teguh pun menceritakan kejadian yang semalam dia alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan. Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak berbentuk. Dan menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa, ungkap ibu itu. "Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti semalam," ujar Teguh. "Ya kemana-mana banyakin doa ya mas," timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Teguh pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarnya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Teguh pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarnya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya Teguh tidak memberitahukan hal ini ke Sony, karena takut dia menjadi trauma akan hal ini. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.